Assalamualaikum warahmatullahi memperkenalkan Waalaikumsalam. diri, nama saya Fatir Latifi. Dari saya beserta teman-teman saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang prasangka diskriminasi dan etosentris. Anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, nama saya Ahmad Fatir Latifi dengan NIM 211290, dan teman saya Farhan Dwiko dan Tedisha. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang prasangka terlebih dahulu. Jadi kita menjabarkan sedikit tentang prasangka. Prasangka ialah suatu sikap negatif terhadap suatu individu atau kelompok sosial tertentu. Hal ini bersifat dapat dipicu secara otomatis dan dapat pula secara implisit maupun eksplisit. Prasangka seperti hal lain mempengaruhi cara kita meyakini terhadap suatu individu atau kelompok dan perasaan kita terhadap mereka. Prasangka tetap ada karena yang tidak kita sukai dapat meningkatkan self system kita dan karena stereotip dapat menghemat usaha kognitif kita. Prasangka berasal dari beberapa sumber yang berbeda. Salah satunya adalah konflik langsung, situasi di mana kelompok sosial yang bersaing untuk memperoleh sumber daya terbatas. Akar yang kedua adalah pengalaman awal proses pembelajaran sosial yang terlibat di dalam prasangka juga berasal dari kecenderungan kita untuk membagi dunia menjadi kita dan mereka dan memandang kita sendiri sebagai yang lebih baik daripada berbagai outgroup lainnya. Komponen prasangka yaitu komponen afeksi terwujud pada perasaan tidak suka terhadap objek prasangka. Yang kedua, komponen kognisi terwujud pada penilaian yang negatif terhadap objek prasangka. Yang saya perilaku, komponen perilaku terwujud pada predisposisi untuk bereaksi atau berperilaku negatif terhadap objek prasangka. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Tedisha untuk Tedisha, silahkan. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Diskriminasi adalah perlakuan pembedaan, pelecehan, atau pengucilan yang berlangsung atau tak langsung terhadap orang atau kelompok dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, status sosial, status ekonomi, bahasa, keyakinan, atau karakteristik yang lain. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Macam-macam diskriminasi yaitu rasisme, tokenisme, reversi discrimination. Lanjut. Adapun penyebab timbulnya diskriminasi. 1. Diskriminasi timbul akibat dari latar belakang sejarah. Kedua, akibat perkembangan sosiokultural dan situasional. 3. Bersumber dari
fakta kepribadian. Lanjut. Adapun upaya untuk mengurangi prasangka diskriminasi antara lain yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi, perluas kesempatan belajar, sikap terbuka dan sikap lapang, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budayanya, dan menumbuhkan jiwa sosialisme dan nasionalisme terhadap lingkungan masyarakat. Terima kasih. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etnosentrisme. Etnosentrisme adalah perbedaan budaya dari masing-masing daerah, perbedaan pandang dan yang dimiliki atau diakui dapat menunjukkan hari-hari dari etnosentrisme adalah antara NU dan Muhammadiyah. Di antara mereka berkeyakinan untuk mengadakan acara tahlilan, sedangkan Muhammadiyah tidak menganjurkan hal tersebut. Kenapa? Dia terdapat perbedaan. Ya karena perbedaan cara pandang sendiri dan pendapat terhadap mazhab dalam Islam. Secara menyeluruh, perilaku etnosentrisme merupakan sikap atau perilaku yang menggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sebagai tolak ukur untuk menilai budaya lain atau kelompok lain. Selain itu, etnosentrisme dapat didefinisikan sebagai kepercayaan yang sangat tinggi terhadap budayanya sendiri dan menganggap tidak nyaman dengan budaya lain. Etnosentrisme memiliki dua tipe, yaitu etnosentrisme fleksibel dan etnosentrisme infleksibel. Karakter ahli. Menurut Snell, etnosentrisme adalah sebagai kecenderungan manusia yang mengikuti naluri biologinya yang mementingkan diri sendiri, unggul dari orang lain menjadi individualistik. Lain dari ahli, yaitu dari Hook 2003, menurut adalah kegiatan yang melibatkan distribusi internal dan eksternal dalam masyarakat. Cara mengatasi sikap etnosentrisme. Yang pertama, memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita. Halo, Saudara Ahmad. Halo. Sinyal kayaknya. Oh, baiklah. Berhubung Saudara Ahmad meninggalkan Zoom, langsung saja saya ambil alih. Cara mengatasi sikap etnosentrisme. Yang pertama, memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita. Yang kedua, menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. Yang ketiga, pemerintahan harus lebih telaten dalam mengurus masalah-masalah yang ada di sudut negara. Jangan hanya terpaku pada ibu kota saja. Yang keempat, pemerintah harus lebih peka dan adil dalam
membuat peraturan-peraturan agar tidak ada yang merasakan dianaktirikan dan merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah. Yang kelima, perbaikan pada manajemen konflik agar mampu mengurangi terjadi antara kelompok minoritas dan dengan minoritas maupun antara kelompok dengan mayoritas. Dampak sikap prasangka diskriminatif dan etnosentrisme di Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya dapat menimbulkan solidaritas kelompok yang sangat kuat. Buktinya adalah hampir setiap individu merasa bahwa kebudayaannya adalah yang paling baik di antara lainnya. Sikap negatifnya, dampak negatifnya. Bila suatu suku bangsa menganggap suku bangsa lainnya lebih rendah, maka akan menimbulkan konflik yang menjerumuskan ke dalam kasus. Selain itu, dampak negatif lainnya lebih luas adalah terhambatnya integritas nasional. Oke, baiklah. Begitu saja presentasi tentang prasangka diskriminasi dan etnosentrisme dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke